Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 18 Februari 2022. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu bermental Kristus. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu Tuhan dengan segala keberadaan diri kami, keberadaan atas syukur kami di dalam setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini pula Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk kami bersama dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17 yang demikian sabdanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, sebab kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Beberapa waktu terakhir ini kita mungkin mendengar banyak kabar tentang banyak orang yang mengalami kerugian atau masalah keuangan oleh karena ada tentang pinjaman online gitu. Kemudian juga sekarang kalau yang akhir-akhir ini yang lagi hangat itu investasi-investasi yang bodong gitu, investasi online yang kalau mungkin dari iklannya kita digiurkan, ada orang-orang yang kemudian menawarkan dengan sangat meyakinkan tentang keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat atau dengan cara yang sangat mudah begitu. Dan akhirnya orang-orang banyak yang mengeluh akan itu karena mereka mengalami kerugian. Yaitu tadi oleh karena pinjaman online atau pinjol dan juga investasi-investasi yang tidak tahu tidak jelas lah juntrungannya atau tidak jelas tentang mekanisme dan sebagainya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menilik pada realitas itu, maka sejatinya persoalan kita itu masih berada pada sebuah mentalitas. Kenapa mentalitas? Sebagian orang atau sebagian besar orang-orang yang menjadi korban pinjol atau menjadi korban investasi-investasi bodong begitu adalah orang-orang yang pengen menarik atau mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan materi yang berlimpah dengan cara yang gampang, dengan cara yang mudah dan dengan cara yang singkat. Tanpa effort apapun, tahu-tahu sudah bisa mendapatkan hasil yang banyak gitu. Atau mungkin sekarang juga judi-judi online juga sangat banyak sekali dengan basis game, main game katanya, tapi juga ujung-ujungnya adalah judi online dan sebagainya. Nah, kenapa kok kemudian kita bermentalitas seperti itu? Karena yang kita lihat adalah bahwa dunia ini sekarang ini sangat menawarkan sesuatu yang glamor. Dunia ini menawarkan sesuatu yang kembali lagi ukurannya adalah pada sebuah materi dan apa yang terlihat dan visualnya. Dan itu tidak terlepas dari keinginan-keinginan kita untuk bisa mendapatkan yang kita lihat itu dengan cara yang mudah. Dan disinilah seringkali kemudian
mentalitas kita itu dipertaruhkan atau mentalitas kita itu diuji. Kita sebagai orang-orang yang punya mentalitas seperti apa gitu. Di dalam teks yang kita baca tadi, penulis Yohanes menuliskan dengan jelas bagaimana kemudian ia menasihatkan kepada orang-orang Kristen atau komunitas-komunitas Kristen, terlebih tentang kalau kita lihat di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa jika engkau mengasihi apa yang ada di dunia ini, dan di situ dijelaskan bahwa dunia yang dimaksud adalah keinginan daging, keangkuhan hidup, dan juga tentang keinginan mata untuk kita bisa kemudian mendapatkan semuanya itu sekarang yang ada di dunia ini sekarang persoalannya itu. Dan pertanyaannya adalah apakah kita mau menuruti apa yang ada di sekitar kita itu atau menuruti apa yang kita lihat? Jika orang kemudian dapat mendapatkan keuntungan yang gampang dengan cara yang singkat, apakah kemudian kita juga akan ikut di dalamnya dengan mudah? Nah, bermental Kristus berarti punya mental yang tidak mudah untuk kemudian terserap dalam situasi atau habitat yang seperti itu. Mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah atau mendapatkan keuntungan dengan cara mengorbankan orang lain atau kemudian mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar dan sebagainya. Dan itulah saat mentalitas kita diuji. Kalau keinginan daging kita pasti kita akan mau dong. Siapa sih orang yang tidak mau untuk mendapatkan keuntungan yang gampang atau keuntungan yang banyak dengan cara yang gampang begitu. Kita pasti mau dan kita pasti akan sangat tertarik dengan itu. Tetapi bermental Kristus atau punya mentalitas Kristus itu adalah kesadaran kita untuk tetap berpegang pada apa yang diajarkan oleh Kristus. Kristus tidak mengajarkan tentang mendapatkan keuntungan dengan cara mengorbankan orang lain. Kristus juga tidak mengajarkan untuk kita mengikuti keinginan daging kita, mengikuti glamor gaya hidup kita dengan cara mengorbankan kehidupan kita yang lain. Kristus tidak menghendaki demikian. Oleh karena itu, apa salahnya kalau kita hidup dengan sederhana? Apa salahnya kalau kita hidup dengan apa adanya? Tidak usah mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Tetapi mari kita syukuri, mari kita pakai sesuatu yang ada pada diri kita. Kita tidak perlu kok menjadi orang lain. Kita tidak perlu menjadi seperti si A, si B dengan gaya hidup mereka seperti ini dan seperti itu. Ya kita cukup menjadi diri kita sendiri. Jika toh kita punya berkat yang lebih, ya itu adalah berkat Kristus, berkat Tuhan. Bukan sesuatu yang kita upayakan dengan mengorbankan orang lain atau dengan cara-cara yang terkesan gampang tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Gaya hidup seperti apa atau kehidupan apa yang akan kita lakukan atau kehidupan seperti apa yang akan kita tunjukkan. Kita mau kemudian hanya berfokus pada sesuatu yang tidak kita punya dan mengejarnya dengan cara apapun, dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara begitu, ataukah kita akan hidup dengan ya seperti kita apa adanya. Bermental seperti Kristus berarti bermental yang bisa menerima diri, bermental yang bisa memakai atau mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita tanpa kemudian tergoda dengan ajakan-ajakan yang terkesan menyenangkan dari lingkungan sekitar kita. Padahal itu jauh dari kehendak Allah. Tuhan berkati. Amin. Mari saat ini kita berdoa menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami menghadapi hidup yang sulit Tuhan, ketika apa yang ada pada diri kami rasa tidak cukup, kami seringkali tergiur oleh tawaran-tawaran dunia untuk mengorbankan nilai-nilai yang Engkau ajarkan kepada kami, untuk memenuhi keinginan kami, untuk memenuhi apa yang menjadi daya tarik dunia. Tanpa kami berpikir bahwa kami harus tetap berdiri, kami harus tetap berjalan seturut dengan ajaran dan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk kami punya mentalitas seperti-Mu. Ajar kami untuk kami tidak mengorbankan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ajar kami untuk kami tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang menguntungkan dalam
cara-cara yang mungkin terkesan gampang atau dengan cara-cara yang instan, kami pengen dapat keuntungan yang luar biasa banyaknya. Ajar kami juga untuk mensyukuri apa yang ada di dalam diri kami dan berdiri sebagaimana adanya kami. Bukan kami yang seolah-olah ingin meniru orang lain, di mana itu mungkin berada di luar batas kemampuan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami tetap berpijak pada nilai-nilai-Mu dan kehendak yang Engkau ajarkan atas kami. Saat ini ya Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan untuk orang tua kami, untuk Bapak Ibu kami, eyang-eyang kami yang saat ini oleh karena usia mengalami banyak penurunan kemampuan secara fisik. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Merjangkung, Bapak Saharun, Ibu Kon Mariaten Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto dan juga orang tua kami yang lainnya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap menghadirkan berkat, kesehatan, kekuatan atas orang tua kami ini. Dan biarlah setiap keberadaan mereka boleh merasakan setiap sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya, sedang berjuang dengan pengobatan-pengobatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresya, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, Bapak Siswa Prayitno, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbatio, Bapak Andreas Rasdiono, Bapak Prayitno Hadi dan juga Bapak Ibu serta saudara kami yang lainnya. Tuhan kiranya Engkau juga berkenan memberkati saudara-saudara kami ini di dalam setiap perjuangan yang mereka lakukan. Dan biarlah berkat dan rahmat dari Tuhan boleh mengiringi setiap perjuangan mereka. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap kehidupan kami bersama di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menghadirkan kesehatan memberkati kami dengan kekuatan-Mu. Sehingga dengan kesehatan dan kekuatan dari-Mu itu kami boleh terus melanjutkan karya kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang juga berjuang mungkin oleh karena terpapar COVID-19 varian Omikron ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berkarya atas kehidupan mereka. Engkau yang menolong mereka, menyembuhkan mereka. Dan ajar kami juga untuk kami yang lain turut menghadirkan kepedulian kami bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami dampak dari pandemi ini. Baik kesehatan, ekonomi, ataupun lain sebagainya. Dan biarlah kami juga tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk syukur kami atas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Kami serahkan Tuhan segala hidup kami, segala pergumulan-pergumulan kami yang lainnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.